balik lagi bro. Welcome back to William Channel DWMA 05. Nah, kita bertiga biasa sembari nunggu sahur, ya kan? Kita ngobrol-ngobrol santai nih. Biasa gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue, ya kan? Dan juga karyawan gue berdua nih. Ini ada namanya Chandra, kan? Iya halo. Umur berapa, Chan? Umur masih 18 tahun. Ya bener dong, Yes. jangan 18 tahun dong, serius dong. Umur berapa ya? Umur Ya, teman-teman pada tahu semua. umur di bawah 30, Bos. Nanti kalau misalnya gue bilang 18 tahun, ntar gue kena sama kaseto lagi. Kerjakan anak di bawah umur. Umur di bawah 30, brother. Agama apa ya, agama bro? Agama muslim. Agama muslim. Umur 28 dia bro. Nah ini satu lagi Aji. Wis, anak muda nih. Umur berapa bro? 23, Bos. Anak 23. Umur? 23. 23. Siap. Sisanya. Sisanya. Umur dia sekarang. Jalan 24 yang berarti bro ya? Oke. Agama apa bro? Muslim. Gimana? Lu bulan puasa ini puasa lancar kan? Alhamdulillah lancar. Contoh nih guys, belum pernah bolong sama sekali nih. Dari awal sampai sekarang ya kita berdoa aja semoga teman-teman kita ya kan semuanya ya kan puasa nggak ada yang berhalangan, lancar semua juga. Walaupun pandemik seperti ini gitu loh kan. Benar. Ya buat teman-teman yang nggak bisa puasa kayak sakit ya, tapi kan tetap aja kalau kena penyakit kan otomatis kan sedang diuji dia. Nggak harus puasa juga. Ngomong-ngomong bro, lo masuk di WMA bagian apa ya, bro? Saya bagian marketing. Udah berapa lama bro? Marketing di WMA udah hampir ya setahun bulan depan. Bulan depan setahun bro. WMA kemarin baru ulang tahun bro. Ke-1. Kita buka bulan 5. Satu aja tahun aku. Iya, mantap kalau udah tangan dulu bro. Ke-1 bro. Kita bulan 5 tahun 2020 kita 2019 kita baru start ya kan. Sebulan kemudian, nah Mas Chandra masuk ke sini dia nih. Asli mana bro? Asli Cilacap. Cilacap bro, ya kan? Cilacap. Jomblo atau? Alhamdulillah. Udah ada sih. Udah ada. Malu-malu dia. Pengen bilang jomblo, siapa tanya teman-teman ya kan yang punya adik, yang punya anak, ya kan? Kalau bilang jomblo selesai di sini. Oh gitu ya. Iya. Takut ketahuan ya sama inisial D. Iya. Cilacap nih, orang-orang Cilacap nih, mantep nih ya kan? Semangat kerjanya mantep luar biasa. Lo gimana bro? Dari bulan apa masuk udah berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. Jalan 6 bulan ya. Jalan 6 bulan ya bro. Mantap juga nih bro. Udah punya pasangan belum? Pasangan Nama lu siapa tadi? Belum ngomong. Aji. Aji apa ya? Aji Khairullah. Aji umur 23. Wah, ada Khairullahnya lagi tuh. Mantap banget, nama muslimnya banget tuh. Luar biasa. Udah punya pasangan belum? Pasangan dia pakai mikir susah dulu. Iya. Pasangannya pakai mikir banget. Belum ya? Belum. Nah, ini boleh nih kalau misalnya teman-teman, saudara-saudari ya kan yang punya adik atau teman-teman yang nonton semua, kalau misalnya yang suka boleh tinggalin aja nomor telepon tadi, hubungin sama dia. Pokoknya 0888 ya pokoknya. Udah berapa bulan bro kerja bro? 6 bulan. 6 bulan bro kerja dia. 6 bulan. Di bagian apa? Bagian pengiriman. Nah, jadi kita semua sistemnya manajemen, ada marketing, pengiriman, admin. Ya kebetulan kita di sini lagi tinggal di sini. Bukan berarti kita kumpul-kumpul, enggak. Emang kita tinggal di sini, rumah kita di sini, ya kan. Kita sembari tunggu. Sekarang kita shoot kayak gini kita 2:30 nih, guys. 2:30 kan? Iya, setengah tiga guys. Tuh guys, 2:30. Aduh, nggak kelihatan nih guys ya. Buram ya. Jangan lupa. Agak jam nggak kelihatan. 2:30. Susu dari Bapak Jokowi. Nah. Tuh 2:30 guys, ya kan? Bukan berarti kita bergadang, bukan gitu. Enggak, kita ngitungin sahur nih. Ngobrol-ngobrol santai aja gitu kan. Gimana bro? Hampir setahun kerja di WMA. Suka dukanya apa bro? Sukanya dulu deh. Sukanya intinya banyak pengalaman, banyak temen, nambah wawasan. Ya nggak nutup kemungkinan ya ilmu bertambah. Niat temen banyak, relasi alhamdulillah banyak ada gitu kan, yang tadinya yang penting relasi guys, kerja dimanapun yang penting relasi kita harus lebih banyak. Jadi nggak nutup kemungkinan karena relasi kita banyak, otomatis kita mau kerja di bidang apapun juga kita gampang. Dan kedepannya juga kita lebih mudah gitu.
Kalau untuk Dukanya apa ya? dukanya Dukanya itu denger nih kerja dukanya. di WMA ya. Nek bagian marketing, dukanya apa aja ya kan? Dukanya satu mungkin kalau dari pengiriman kadang-kadang ya buat customer saya yang di luaran mungkin ada yang nonton, kalau ada yang barang-barang yang nggak tepat waktu, kadang-kadang urgent kita nggak bisa kirim ya sesuai inilah permintaan customer, ya paling sedih tuh paling. Kalau ekspedisi bro, kalau emang luar kota apa gimana kita bicara Tapi luar kota atau untuk dalam kota? dalam kota? Untuk dalam kota jadi susahnya itu gimana ya? Dalam kota ini mencakup Jabodetabek atau gimana? Jabodetabek sama ya kadang luar Bekasi lah, Jawa Baratan sana. Kayak misalnya Bekasi, Cibubur, ya, Bogor gitu. Itu yang sedihnya tuh kadang mereka bisa minta urgent tapi kita nggak bisa memenuhi gitu. Dukanya gitu. Jadi sebelumnya gue jawab dulu nih bro-bro semua ya kan, teman-teman semua. Jadi WMA ini baru berdiri. WMA ini kita bentuknya supplier, tapi kita supplier kecil. Supplier kecil itu kategori negatifnya ya broker lah. Kita ngambil barang dari tempat lain, kita jual lagi ke customer kita gitu loh. Dengan harapan customer kita bisa ngebantu dari kita. Kita juga kelemahan broker tuh banyak bro, guys. Satu ya kan, harga mungkin sangat bersaing banget sama supplier tersebut ya kan. Yang kita harus lebihkan apa? After sales-nya, pelayanannya ya, pengirimannya lebih cepat. Terus habis itu lebih ketemu customer-nya lebih intens. Kedekatannya sama customer lebih intens lagi. Ya itulah kekuatan kita, kekuatan WMA. Jadi kita jaga customer tuh kita benar-benar gitu. Itu dukanya satu bagian pengiriman. Nah, untuk bagian pengiriman itu kan kita ada pengiriman tipe-tipenya, ada tipe display, ada tipe bahan-bahan kotak, bahan-bahan indoor, bahan-bahan outdoor. Nah, yang bahan outdoor ini agak susah bagi kita. Karena bahan outdoor sendiri kita kirim, itu yang ngirim itu bukan kita. Jadi ya, yang kirim ini suppliernya, karena kita nggak punya kendaraannya, karena kita belum mampu bro untuk beli kendaraan, kita kirim, kita juga nggak punya tempat. Ya kita masih sumur jagung lah, masih kecil banget lah bro. Nah, suka dukanya si Chandra. Kalau gimana ya, Bro Aji? Sukanya apa dukanya? Sukanya dulu dong. Sukanya. Satu, punya keluarga baru. Wah, tuh mantap. Kita udah kayak keluarga di sini. Oh, iya. Nah, kita di sini sistemnya kekeluargaan banget dah. Erat lah, kita saling care, saling perhatian, saling mengingatkan satu sama lain. Terus jujur nih bos, kita tuh nggak tahu jalan, jadi pas masuk Kalimantan tuh jadi tahu jalan. Dia tahu sekarang udah bisa mengeksplor seluruh Jakarta Nah, dia. betul. Jabodetabek dia tahu jalan semua. Tahu deh. Belajar, dapat ilmu, ya kan satu. Yang aplikasi-aplikasi mereka nggak tahu seperti Waze, Google Maps segala macam nggak bisa pakai, sekarang jadi bisa. Jalan jadi tahu, jalan tikus, jalan cepat segala macam, whatever tuh jalan ya kan. Dia tahu. Jangankan jalan, titik-titik polisi yang razia aja mereka udah tahu. Di mana ya kan? Nah, itulah kelebihannya orang lapangan. Betul, itulah kelebihan orang lapangan. Jadi kita sangat-sangat berterima kasih sama mereka semua. Nah, dalam kondisi corona seperti ini, gue ucapin terima kasih banget nih. Orang-orang cuma di rumah doang, orang-orang nggak kerja, cuman mereka ini mempertaruhkan nyawa di jalan, mempertaruhkan keadaan mereka di jalan demi pengiriman tuh sampai ke customer kita tepat waktu, sampai untuk WMA ini dikenang atau dilihat ya, wow tetap eksis gitu. Nah ini berkat dia, berkat bagian pengiriman. Jadi kita saling berkesinambungan antara marketing, pengiriman, admin segala macam berkesinambungan. Nah itulah harus tetap kita jaga. Ya gitu ya Ji ya. Yeah. Apa lagi Ji sukanya Ji? Minum dulu guys, aus. Nah ini susu UHT tahu nggak di mana kalau misalnya teman-teman tahu nih. Nah susu UHT ini didapatnya dari bantuan Presiden Republik Indonesia nih. Kita minum nih. Bapak Insinyur Joko Widodo. Haji Joko Widodo. Yeah. Nah, thank you ya Pak Presiden. Thank you pemerintah. Kelihatan lucu tapi teman-teman ya. Kelihatan orang-orang mampu ini tapi dapat sumbangan ya. Tapi sayang namanya rezeki kita kan nggak boleh tolak. Dukanya apa bro? Lanjut bro, dukanya. Dukanya Sengok. kalau kepanasan ya wajar ya, kan di luar. Kalau kepanasan bukan duka bro, itu Iya. nasib. Nasib guys. Apa ya dukanya bro? Nasib. Dukanya tuh kalau Gak apa-apa ngomong aja bro, nggak usah nggak enak bro, santai aja.
Cepet kan lu ngomong kayak gini, gue denger, teman-teman denger, ada masukan dari mereka, gue juga dapat masukan. Oh iya, gini. Apa dukanya? Dukanya tuh yang banyak. Satu, kalau motor bermasalah sih bos, kalau di jalan tuh kenapa-napa kan sedih banget. Oh iya, soal kita bawa barang, bagian pengiriman delivery untuk kendaraan bermotor. Jadi kalau misalnya dikiriman banyak untuk motor ada masalah di jalan dan barang belum terkirim, nah itu benar-benar menderita bagi pengiriman deh. Udah kepanasan dorong motor dengan beban yang begitu berat, entah ban kempes, rantai copot. Iya, betul. Nah, knalpot pernah copot juga ya? Pernah. Knalpot pernah copot di jalan. Knalpot bisa copot di jalan. Gila. Knalpot bisa lepas. Motor tanker atau motor tanker. Apalagi bro? Udah sih dukanya itu kalau di jalan. Ya kalau misalnya kepanasan, kehujanan itu resiko pekerjaan lah ya. Motor rusak itu nasib di jalanan kayak gimana kita nggak tahu dah. Ya semoga teman gue ini ya kan betah di sini, bisa lebih maju di sini karena kita kecil, pengen lebih besar. Otomatis kalau ini perusahaan lebih besar, ya pasti mereka ini pasti masih ada di dalam sini dan posisi bukan seperti ini lagi. Ini kita berbicara, mungkin teman-teman lihat, ini kita juga sebagai saksi bisu. Iya. Buat percakapan kita, buat nanti dikenang. Oh iya ternyata nanti pas kita lihat lagi, udah berbeda, nasib kita berbeda. Amin mudah-mudahan. Kita libur, besok udah libur guys. Tanggal 21 ya besok ya. Iya. Tanggal 21 kita udah libur. Nah, sekarang udah tanggal 1. Oh iya udah 1 sekarang kita udah libur, kita masuk lagi tanggal 2. Mulai beraktivitas lagi, semua tim akan masuk. Nah, malam pagi ini gue mau perkenalkan 2 tim gue nih. Chandra dan Aji nih. Nah, orang-orang spesial di dalam WMA. Kebetulan kita juga sembari nunggu nih sahur nih. Karena kita puasa tinggal berapa hari lagi, Ji? 4 hari. 4 hari lagi, guys. Semangat, guys. Jangan sampai ada bolong. Tunjukin walaupun keadaan seperti ini puasa kita lancar, full. Semoga nanti pas lebaran kita dapat hikmat yang luar biasa. Amin. Doa dan harapan itu. Nah, mungkin dengan puasa, dengan berdoa ya kan. Ngomong-ngomong nih, Bro. Lu terawih enggak ntar? Terawih di mana? Tempat lu buka. Tinggal di mana lu, Bro? Kasih tahu dulu tinggal di mana. Cipinang, Jakarta Timur. Cipinang, Jakarta Timur tuh, Bro. Cuman kalau misalnya hari-hari biasa dia tinggal di sini. Nah, jadi lebih efisien. Jadi besok paginya juga kita kan buka jam 9 pagi. Kita tutup jam 5:30. Tapi karena kita lagi kondisi corona ini, kondisi juga lagi puasa ini, kita balik jam 4:30. Kalau hari biasa kita jam 5:30. Nah, tinggal Jakarta Timur tapi dari Senin sampai Sabtu dan Senin sampai Jumatnya dia tinggal di kantor. Gitu. Anak-anak. Saya mau orang Jakarta. Nanya berapa dekat dia? Kantor kita di Jalan Salemba Tengah, Jakarta Pusat. Dan juga di mana tadi sorry? Cipinang, Jakarta Timur. Cipinang, Jakarta Timur, dekat serempetan sih, Bro. Nah, Cipinang, Jakarta Timur tuh gimana nanti pas lagi menjelang Lebaran tuh? Malamnya apa malam apa tuh namanya? Takbir. Nah, masjid sih dibuka, Bos. Buka. Cipinang ya? Bisa. Tapi bisa sholat di sana. Bisa. Alhamdulillah tuh, Bro. Jadi ya kita jangan sampai cuman bandara dibuka, mall dibuka, pasar dibuka, semua pada ngumpul-ngumpul sudah pas tempat ibadah dibuka lu sepi pada ketakutan. Tanggung udah maksud gua gitu loh. Kalau mau semuanya jangan. Nah itu balik lagi kesadaran diri kita masing-masing. Udah tau pandemi kayak gini, tapi lu ke mall, ke pasar, belanja segala macam lu heboh, giliran masjid dibuka lu pada sepi. Gimana ceritanya, bener gak bro? Bener betul. Jadi tanggung gitu, kalau lu emang mau mati gara-gara corona ya lu udah ke mall, udah ke pasar segala macam, masa ke tempat ibadah lu nggak mau. Tanggung gitu loh. Mending mati aja saat belanja. Lu nggak balik kampung bro? Gitu. Nah kalau kan aturan kita udah tutup rata-rata, teman-teman kita itu udah ada balik kampung. Walaupun ini dilarang, cuman mereka udah balik kampung itu sekitar 1 bulan yang lalu. Bukan pas lagi pas dilarang pulang kampung atau mudik lah. Gue nggak mau berargumen tentang pulang kampung dan mudik ya. Nah ngomong-ngomong lu kenapa? Kalau untuk pulang kampung satu alasannya sih benar-benar apa ya? Karena kondisi di rumah orang-orang keluarga tuh udah pada tua, udah umur 40 tahun ke atas. Tapi masih diterima kan di kampung? Masih diterima sih bos. Bokapnya kan masih ada? Alhamdulillah udah nggak ada. Aduh, gue turut sedih lah bro. Kalau
Kalau Dia memang anak semata anak apa ya, yatim piatu dia. Nah ini jangan salah nih, si Chandra ini orang berada, orang tuanya udah ada, semua warisan tangan dia semua. Jadi semua wanita-wanita ya kan, terutama yang inisial D ini, jangan lepasin si Chandra, karena semua Ya, warisan betul. ada di tangan dia. Bacan. Kenapa nggak pulang kampung aja bro? Heboh. satu, kalau pulang kamu ya itu Terus sawah gimana? Terus habis itu sapi, kambing yang ada 30 sama 20 itu, Pusing. yang ngurus gimana? ya yang ngurus ya keluarga lah bos. Wah, gitu. Tahu satu siapa. Tadi lanjutin. Ya kalau pulang kamu karena satu faktor kasihan ya, takut dibilang takut nggak takut ya cuma antisipasi aja lah. Lebih baik kita nurut sama pemerintah dengan keadaan kayak gini mau nggak mau gitu. Mantap. Ini orang yang peduli sama pemerintah, yang peduli sama keluarganya juga. Jadi kita harus punya dua hal. Kita peduli sama pemerintah, peduli sama keluarga, otomatis kita terjauhi yang namanya COVID di keluarga kita dan di teman-teman terdekat kita. Kita sebenarnya sebagai ujung tombak pemutus rantai COVID ini sebenarnya di kita gitu. Semua hanya fasilitas dari pemerintah, fasilitas, kitanya sendiri gimana gitu. Balik lagi, kita steril. Gue udah mandi, dia udah mandi. Kondisi kita lagi kayak gini di rumah, ya kan? Kondisi biar berdekatan, dia sehat, jasmani dan rohani, dia juga, gue juga. Bisa dicek kok. Bukan berarti kita ngomong kayak gini, tapi kita kumpul-kumpul dekatan, gak ada jarak 1 meter. Wah, enggak. Kecuali dia punya penyakit raja singa. Tapi raja singa kan nggak menular, kecuali dia pakai gua. Raja singa apa? Kalau orang-orang kaya biasa begitu guys, penyakit gak jauh-jauh dari raja singa karena gonta-ganti pasangan. Nah makanya pas kebetulan ketemu pasangan inisial D ini nih, perlu disebut jadi nggak usah berarti. Yang D itu siapa? Dewasa maksudnya. Oh gitu, dewasa. Nah terus lanjut gimana? Dia nggak berani pulang karena dia ikutin anjuran pemerintah, sama takut orang tua yang di rumah itu kena terpapar. Kedua, jadi kalau pulang juga harus dikarantina. Karantina bro? Iya bos, karantina minimal karantina sekarang di rumah karantina mandiri aja 2 minggu. Sedangkan kita libur cuma 1 minggu. Terus pulang lagi ke sini harus karantina juga, jadi libur sebulan dong. Nah terus ya satu, yang ketiga ya itu, kalau kita nggak kerja sebulan mau makan apa gitu. Nggak ada yang bisa bikin juga untuk bertahan di kota segala macam. Mungkin juga masuk kerja kan tanggal 2 ya bang. Iya. Karena kita masuk tanggal kerja tanggal 2 itu kenapa? Karena kita udah nggak ada cuti bersama yang diajukan sama pemerintah, kan cuti bersama nanti diundur tuh. Diundurnya entah pas tahun baruan Desember atau nanti pas lebaran haji ya. Iya. Kita nggak tahu itu kapan kita dikasih cuti bersama untuk mengganti di lebaran ini gitu. Jadi banyak perusahaan untuk digital printing terutama jasanya itu buka, bahkan akhir bulan ada yang buka sebelum tanggal 2. Kita buka tanggal 2. Lebaran juga ada yang buka. Nah, lebaran mall kali atau tempat-tempat itu orang-orang. Nah, sebenarnya gue pengen ngomong sama lu tadi. Mall sama tempat-tempat pasar buka, orang-orang berbelanja, gue rasa nggak ada salahnya juga mereka. Karena kenapa? Dikit lagi lebaran, mereka butuh uang gitu loh. Gimana untuk lu beli opor, beli ayam, beli kue-kue di atas meja kalau kita nggak ada dana? Nah mereka kan buka tujuannya apa? Supaya ada pembeli, supaya apa? Supaya nanti pas lebaranan itu ada yang disajikan. Setidaknya ya ada ciri khas lebaran seperti apa, benar nggak? Benar. Jadi ya mereka pun juga gue rasa susah juga disalahkan seperti apa, karena emang habit kita dari dulu sampai sekarang ya lebaran, Natal, tahun baru, Imlek semuanya ya kan rame gitu loh, karena kan kita pengen tunjukin ibarat gimana ya, bukannya kita nggak care, setidaknya kita merasakan momen lebaran gitu loh. Masa kita nggak merasakan momen lebaran pas hari lebarannya gitu, pas tanggal. Karena lebaran tuh kalau sama-sama kayak yang lainnya aja sih, lebaran kita cuma buat kumpul keluarga, kayak kumpul-kumpul sama saudara yang jauh gitu. Sedih nggak bro nggak pulang kampung nggak ketemu saudara? Kalau dibilang sedih ya jujur sedih sih bos. Tisu bos ya. Tapi kalau untuk dibilang nggak sedih ya mau gimana lagi gitu loh, kita harus terima ya mau nggak mau gitu. Dan keluarga juga alhamdulillah di kampung mau menerima gitu loh dengan keadaan kayak gini. Lebih baik. Tapi keluarga lo paham ya lo nggak balik ya? Paham. Yang penting kan kayak gini,
kita nggak pulang di sini, yang penting di sana juga sehat, di sini juga sehat. Amin. Gitu. Jadi nggak ada yang namanya Tapi komunikasi silaturahmi tetap terjalin tetap dong. terjaga. Itu Tapi yang nanti pas dijaga. lebaran lu telepon keluarga dong. Iya dong. Video call. Pasti itu mah. Harus itu. Walaupun kita sini hubungan tetap kita harus jaga. Iya. Lu gimana? Ada kamu nggak apa ya? Di situ dari kecil? Orang tua di situ? Di situ sih sama orang. Di situ semua ya berarti ya. Berarti nanti kalau liburan di situ semua pada ngumpul ke keluarga atau ke orang yang lebih dituakan ya. Iya. Biasa ngumpul kemana, bro? Ke keluarga lu? Bekasi. Oh, Bekasi. Rumah siapa tuh? Rumah nenek. Rumah nenek. Nah, kebetulan si Aji ini juga punya adik namanya Dede. Nanti kita wawancari juga lah berdua sama gua lah. Jadi Dede ini, Dede Arifin, dia juga kerja di WMA. Satu keluarga. Iya, kebetulan dia lagi WFA. Jadi kantor kita ini juga ada WFA juga. Bukan berarti kita nggak kantor kita baru 1 tahun, belum kuat dari segala apapun juga belum kuat gitu loh. Cuman gimana caranya supaya nggak ada pengurangan karyawan ya kita meminimalis ya kita WFA. Karena WFA dari bulan lalu ya bro ya. Iya bos. Jadi WFA itu kita ganti-gantian masuk libur gitu loh. Entah itu 3 hari sekali, entah itu selang-seling ya. Nanti kita atur gitu. Mudah-mudahan di bulan 6 besok itu semua masalah udah selesai, kita bisa beraktivitas normal kembali lah. Yang terus kalau memang untuk apa rencana balik ke cuti di Idul Adha tuh, kalau memang PSBB-nya nggak diperpanjang dan memang coronanya udah ini, yang kemungkinan ya bos ya bisa cuti bersama diambil di. Tapi masih bersyukur lah ya, kita di WMA ini belum ada, amit-amit sih, belum ada yang namanya pengurangan karyawan, nggak ada. Mungkin di tempat lain, di perusahaan besar, di perusahaan kecil, di mall-mall terutama udah pasti tuh ada pengurangan karyawan, pemecatan, PHK, WFH, Malah di full. tempat saya tuh bos. Tapi ya saya bilang sih puji Tuhan, alhamdulillah gitu loh. Kita masih stay bersama, kita masih dapat gaji, kita masih dapat THR gitu loh. THR udah terima kan? Alhamdulillah THR udah diterima semuanya, aman sentosa. THR udah diterima. Jadi sebelum setahun pun juga tetap dapat THR secara kumulatif. Gitu. Jadi WMA itu kita bertanggung jawab nggak terhadap dirinya sendiri, nggak terhadap kantornya, kita bertanggung jawab terhadap teman-teman di dalamnya gitu. Ya kita sebisa mungkin ya kan, mereka udah berjuang di saat bagus, pas di saat susah kita tetap memperjuangkan mereka. Gitu guys. Jadi buat teman-teman atau buat bro-bro yang lain, kalau misalnya kena pemutusan kerja ya kan, tetap semangat karena sisanya hanya semangat doang bro. Iya. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Emang keadaan begini bukan kantor berarti nggak sayang sama kalian, bukan kantor nggak cinta sama kalian atau kantor gimana, bukan. Emang kantor pun juga susah juga untuk menutupi kebutuhan bulanan seperti gaji dan lain-lainnya. 3 bulan berturut-turut kalau kantor besar itu pengeluaran bulannya itu berat banget. Kita aja yang kecil aja sangat berat, apalagi yang besar gitu kan. Ya, mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai, semua kembali normal. Dan liburan kedepannya kalau misalnya mau ada liburan lagi itu baru kita rayakan lah. Jadi ya semoga aja harapan untuk kedepannya setelah Idul Fitri ini ya. Lo harapan apa bro buat WMA setelah Lebaran? Dari lu sendiri sama harapan buat kantor. Dari lu sendiri nih. Kalau dari saya sendiri, secara pribadi, kalau setelah Lebaran ini pengennya satu, ya jujur ya, kita pengen kumpul sama teman-teman kerja juga gitu loh. Karena kondisi kayak gini kita kerja selang-seling tuh kayaknya nggak ada tektok yang enak gitu loh. Jadi nggak ada bercanda-bercanda yang enak, segala macam nggak enak gitu loh bos. Jadi kita ketemu sama dia lagi ngomong dia gitu kan. Terus sama tempat customer pun juga susah. Jadi customer pun jarang yang terima juga, tutup juga kadang-kadang. Kadang-kadang kita ada sih sebagian untuk ketemu customer, kadang-kadang mereka nggak mau kita salaman atau karena kita di luar ya kita menghargai dari itu gitu loh. Tapi di sisi lain ya inginlah cepat gitu loh bisa kembali lagi seperti dulu gitu loh. Jadi kita bisa. Itu kalau harapan buat kantor apa setelah libur Lebaran ini? Ya intinya kita bisa memperbaiki dari situ segi pengiriman, kedua juga termasuk saya sendiri bisa tanggung jawab gitu loh untuk kedepannya gitu kan, dari segi penjualan, segi pelayanan kepada customer gitu. Terus yang ketiga ya kita bisa lebih kompak lagi gitu, kita bisa lebih solid lagi dari yang setahun ke belakang kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang udah ada gitu kan.
kita perbaiki di tahun kedepannya gitu. Semoga ya kita bisa tetap survive lah dan WMA tetap maju gitu. Walaupun dalam kondisi kayak gini ya, saya sih jujur punya ngomong ya bos, jadi ya walaupun kondisi kayak gini, dengan kondisi COVID kayak gini memang masih bisa bertahan gitu. Nggak beda. Itu kan semua juga berkat doa dari lain. Chandra, berkat doa dari Aji, berkat doa dari teman-teman semua gitu. Makin banyak yang mendoakan, otomatis makin kuat. Ya. Kalau dari Aji sendiri gimana, Ji? Kalau buat kantor Buat dulu nih, kantor dulu, apa yang mau Buat buat kantor pribadi dulu? dulu. Buat kantor dulu, gimana? bangkit dari keterpurukan, Gus. Amin. Dalam pengertian bangkit dari kepurukan ya kita menjadi lebih baik lagi, nggak seperti sekarang. Bukan berarti kita sekarang terpuruk, bukan. Memang keadaan ini yang membuat semua perusahaan terpuruk. Jadi di mata si Aji kita ngelihat, wah ini kok kayak begini banget. Kita ada yang namanya WFA, kerja nggak full tim, bukan full time ya, full tim. Terus juga kerja juga kadang-kadang di WFA, kerja juga cuma jadi kelihatan lebih sedikit. Kita ada 11 personil, termasuk saya gitu. Terus apa lagi, Ji? Makin sukses ya pastinya. Makin sukses pasti buat kita bersama, buat WMA juga, buat Aji juga gitu kan. Kalau harapan buat pribadi sendiri setelah lebaran? Kerjanya lebih profesional lagi. Enggak, itu masuk kerjaan lu sendiri. Sendiri. Lebih baik. Lebih baik dari segala hal ya, Ji ya. Hmm. Pertanyaan terakhir buat teman-teman gue nih guys, yang mereka harus jawab nih guys. Buat Chandra nih, Chan. Iya. Lu kan umur udah 28 nih. Selama 20 tahun, apa yang lu paling menyesalkan dalam hidup? Penyesalan dalam hidup. Kita bisa kasih contoh penyesalan lu supaya nanti teman-teman semua Kalau orang lihat nih, Mas. Kalau orang lihat, kalau ada yang lihat penyesalan dalam hidup saya, ini pasti dilihat orang, ini banyak ini. Satu, penyesalan dalam hidup tuh di saat saya udah bisa kerja, orang tua saya nggak bisa nikmatin hasil keringat saya gitu aja. Jadi intinya buat teman-teman bisa gue garis bawain, selama masih ada orang tua, entah bapak, entah ibu ataupun lengkap, sayangi mereka, kasih yang terbaik buat mereka. Dari hasil lu sisihkan buat mereka. Karena surga di telapak kaki ibu, doa orang tua itu menyertai kita, kesuksesan kita, langkah kita itu ada di tangan mereka. Jangan sampai penyesalan itu seperti Bro Chandra. Jadi karena apa? Ya bener, sayangilah orang tua kalian gitu. Dengerin apa yang mereka suruh dan dengerin apa yang mereka minta. Jangan ngelawan. Jangan ngelawan walaupun dalam satu kata gitu. Walaupun kita lelah atau gimana ya. Karena umur mereka kita nggak tahu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun kita nggak tahu. Yang jelas kita harus benar-benar sayang sama orang tua ya. Jangan sampai ada penyesalan yang sangat-sangat mendalam gitu. Setelah kehilangan kita akan menyesal seumur hidup gitu. Itu yang saya rasain gitu. Penyesalan dalam hidup ya di saat kita udah bisa kerja, udah kita sebenarnya nggak ada gitu loh, sepeser pun orang tua yang bisa menikmati dari hasil lo ya. Iya, belum ada pernah menikmatin. Ya itu penyesalan saya, penyesalan yang nggak pernah bisa saya lupain. Sampai sekarang juga ya, karena kalau memang ada entah ponakan entah siapa gitu, walaupun mereka minta ya saya usahain. Tapi nenek masih ada nenek? Saya untuk saya pribadi nggak ada. Nenek dari bokap, nenek dari nyokap nggak ada. Udah semuanya udah nggak ada, udah pada di pulang semuanya. Ya itu penyesalan saya. Kalau Aji bro, penyesalan lu selama kan lu selama udah 23 tahun nih, penyesalan dalam hidup lu apa gitu loh, yang bisa lu sharing ke teman-teman semua gitu. Jadi buat pelajaran buat mereka. Belum bisa nabung ya, jadi kayak gini-gini aja udah, belum bisa nyenengin orang tua pasti. Jadi kalau misalnya lu punya penghasilan berapapun juga tetap lu sisihkan 20% buat tabungan bro. Ya, ingat 20% buat tabungan. Penghasilan lu 1.200.000 lu tabung. Sisanya lu bagi orang tua, sisanya buat kebutuhan. Penghasilan lu 2.400.000 lu tabung, sisanya kasih orang tua, sisanya buat kebutuhan. Penghasilan lu 3 juta, lu bagi orang tua 20%. Sisanya 20% dari 3 juta lu tabung, sisanya bagi orang tua, sisanya buat kebutuhan. Pokoknya 20% lu tabung, lu harus tabung itu. Karena tabungan itu sangat berguna juga. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa, kita harus punya tabung, setidaknya kita punya pegangan gitu.
Jangan sampai kita nggak punya pegangan sama sekali, kita jangan boros, apalagi jangan kayak gini cari duit susah. Bener. Cari duit susah ya kan, kita harus benar-benar irit. Keluarin uang tuh sesuai dengan kebutuhan. Kalau belum mepet jangan dikeluarin. Kebutuhan sekunder mah jangan kita beli dulu lah. Oke lah, gitu dulu lah percakapan malam kita hari ini. Pagi ini ya, bukan malam lagi nih. Udah pagi bos. Kita ketemu lagi tanggal 2 nih, Bos. Iya, kita ketemu lagi tanggal 2. Kita ketemu lagi tanggal 2. Kita bikin seru-seruannya lagi di tanggal 2. Minal aidin dulu, Bro. Minal aidin wal faizin. ya. Minal aidin wal faizin, Bro. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kita segenap grup PMA mengucapkan selamat Lebaran 2020. Mohon maaf lahir batin. Makasih. Bye bye.